Selamat datang di Blessed Sacrament Church. Saya Lily Selvia. Saya mewakili teman-teman dari Blessed Family Group yang merupakan salah satu ministry komunitas Indonesia di gereja ini, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah menyiapkan waktunya hari ini untuk mendengarkan sabda firman Tuhan lewat seminar keluarga yang akan dibawakan oleh seorang romo kesayangan umat Katolik Indonesia. Beliau adalah Romo Eko Wahyu OSC. Selamat pagi Romo. Terima kasih Romo yang sudah menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Terbang khusus dari Jakarta. Sambil membawa secangkir kopi hangat untuk dibagikan kepada kita semua di sini. Oke, tentu saja Bapak Ibu semuanya sudah mengenal Romo Eko. Tapi izinkan saya untuk membacakan sedikit informasi mengenai beliau supaya kita lebih mengenal Romo kita. Romo Eko adalah imam dari Ordo Salib Suci. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Spiritualitas Pratista di Bandung. Ini adalah rumah retret di mana juga menjadi pusat pelatihan tata cara ekaristi untuk frater-frater dan umat Katolik. Jadi Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu di komunitas ada rencana mau mengadakan retret, jangan lupa kalau misalnya retret mau di Indonesia, apalagi di Bandung, itu ke tempat Romo Eko di Spiritualitas Pratista. Di sini ada rumah retret yang bisa dipakai dan mari kita mensupport kegiatan pastor-pastor kita dengan memakai fasilitas dari gereja Katolik. Gitu ya Pastor ya? Terima kasih. Oke. Beliau, Romo Eko dikenal luas karena pendekatannya yang lucu, hangat, komunikatif, dan menyentuh hati, terutama dalam pelayanan keluarga dan pendampingan rohani. Beliau tidak hanya aktif melayani di berbagai paroki dan kegiatan retret, tapi Romo Eko juga sangat dikenal di dunia digital, khususnya YouTube, yang penuh konten refleksi rohani yang sederhana tapi sangat mengena. Jadi banyak umat merasa dikuatkan dan diteguhkan oleh pesan-pesan beliau. Wah, kita sangat diberkati ya Bapak Ibu hari ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan sedikit rangkaian acara seminar kita hari ini. Acara ini akan kita bagi menjadi 5 bagian, di mana 3 sesi pertama akan dipimpin oleh Romo Eko. Dan nanti kita ada lunch break itu sekitar jam 11.30 selama 1 jam. Nanti kami akan mengumumkannya kembali. Nah, setelah itu bagian sesi keempat, kita ada sesi tanya jawab dengan Romo dan yang akan dipandu oleh Bapak Handoyo. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sesi penutupan yang akan diakhiri dengan fellowship dan foto sesi bersama. Jadi Bapak Ibu, kepada Romo Eko, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di gereja apa? That's not my own, I don't know. Blessed Sacrament, betul ya? Saya Romo Eko, Anda adalah orang-orang yang tersesat datang ke tempat ini mendengarkan orang yang tidak jelas. Saya lahir dan besar di Bandung. Saya tidak menikah. Itu sebuah takdir. Waktu saya pernah bermimpi dan berkata, Tuhan, I want to be married. And God say, no. Kamu harus jadi pastor.
Tapi saya ingin mencintai satu wanita saja. Tidak, kau harus jadi pastor. Kau akan direpotkan oleh emak-emak. Dan saya akhirnya dari Ordo Salib Suci. Saya Ordo Salib Suci. Beda dengan Pastor Johan. Pastor Johan SSCC. Pastor Johan adalah adik kelas saya waktu kuliah di Unpar. Filsafat teologi. Dulu SSCC itu filsafat teologinya sama-sama dengan OSC. Hanya lalu pindah ke Malang mereka. Saya Ordinis Sancte Crucis. Jubahnya keren, apalagi orangnya. Yang nggak setuju silakan keluar. Saya bersekolah di filsafat teologi Parahyangan, lalu saya ditahbiskan tahun 1996. Sejak tahun 1995 saya bertugas di rumah retret. Tadi yang disebutkan oleh Ibu Lili. Rumah retretnya keren banget. Jadi kalau Anda pernah ke Bandung, pernah Anda tahu Tangkuban Perahu? Nah, di bawah Tangkuban Perahu kita ada, di lereng. Jadi dingin, tidak perlu AC, tidak seperti di Singapura ini. Panas, karena dekat neraka. Iya. Pratista sejuk, karena dekat. Ada yang ngomong ya. Saya tugas di sana hampir 20 tahun. Memberi retret. Tugas saya memberi retret anak-anak. Itulah sebabnya waktu saya berbicara dengan anak-anak, mendengarkan anak-anak cerita, ikut menangis dengan anak-anak. Karena anak-anak itu seringkali lucu. Kalau udah berdoa, mereka menangis. Tuhan, aku tidak mau papa mama cerai. Tuhan, tiap hari aku melihat papa mama gaduh, selalu berkelahi. Bahkan kalau saya tanya siapa anak-anak yang pernah melihat papa mama berkelahi, angkat tangan. Semuanya. Terus saya berkata, siapa yang tiap hari melihat, angkat tangan. Semuanya. Kata saya, ya Tuhanku Yesus. Jadi kamu tidak hanya nonton Smackdown. Tapi dari situ saya ngomong kepada pimpinan, saya mau kuliah tentang keluarga. Maka saya sekolah lagi di Filipina, counseling ministry, family ministry. Saya akhirnya memperdalam dan disitulah saya menemukan sebuah hal yang begitu menakjubkan. Apa yang menakjubkan saya? Hidup menikah lebih berat jadi imam. Lebih berat. Iya. Karena saya lihat penderitaan bapak-bapak yang di sini. Coba bapak-bapak angkat tangan. Siapa yang datang ke sini karena disuruh oleh istrinya? Ibu-ibu, saya terima kasih. Saya sangat menghargai bapak-bapak yang berani menderita berada di tempat ini. Syukur. Nah, pada saat saya berbicara kuliah, saya melihat, wow, perkawinan Katolik adalah perkawinan yang sungguh sangat berat sekali. Seumur hidup sampai mati. Maka banyak bapak-bapak yang mati sebelum waktunya. Lihat aja yang di sini. Betapa gak gampang dalam hidup perkawinan. Maka menarik sekali kalau kita renungkan, lihat mujizat pertama terjadi bukan di bait Allah. Mujizat pertama terjadi bukan di sinagoga,
Mujizat pertama terjadi di mana? Di Kana. Di dalam pesta perkawinan. Di dalam pesta perkawinan. Kalau kita lihat kenapa sel inti dan pertama dari hidup manusia adalah keluarga. 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 Saya lahir dari sebuah keluarga. Ayah ibu saya tidak ideal. Tidak, ayah saya tentara, men. Mainnya hajar, men. Ibu saya bidan. Di rumah sakit bersalin. Ayah saya itu punya anak 4. Dan waktu kemarin saya datang ke Singapura ini, saya bicara dengan Pak Johor. Waktu ngobrol dengan Pak Johor, saya langsung merenung dalam hati. Saya tidak mungkin akan tinggal di Singapura ini. Kenapa? Karena yang tinggal di Singapura hanya 2 model orang. Punya otak atau punya duit. Saya duit kagak punya. Otak di dengkul. Maka saya ke Singapura cuma mampir doang, coy. Kebetulan dari 4 anak ini, saya yang paling bodoh. Dan saya nomor 1. Padahal bapak mengatakan, kamu ya anak nomor 1 harus jadi contoh. Contoh. And you know, karena saya jadi contoh, selalu ayah saya mengatakan apa? Jangan seperti kakakmu. Jadi saya contoh, betul. Jangan seperti dia. Udah bodoh, susah diatur, nyebelin. Tapi saudara-saudaraku, walaupun yang seperti ini dianiaya, akhirnya jadi pastor. Saya kok selalu melihat di dalam perjalanan hidup kita ada tangan Tuhan loh. Ada tangan Tuhan loh. Jangan lupa itu. Itu faktor yang gak kelihatan tapi powerful. You cannot see. You cannot see God. But God exists with you. Dan itu keren banget. You believe and you will see. Nggak, you see and I believe. Tolol lu. Itu pengetahuan. Dengan Tuhan, you believe first. And you will see the great thing in your life. Saya tidak pernah membayangkan saya ranking selalu 35. Konsisten, saudara-saudara. Itu hebatnya saya, itu yang menjadi kebanggaan saya. 35, cek. Nggak naik, nggak turun. Jumlah murid 37. Maka kalau guru berkata, ada yang tidak naik, 1. Wih, masih aman. Tapi kalau udah ada yang naik 2, wih, payah. Saya langsung rosario, salam Maria. Jadi saya tidak tidak punya keyakinan, tidak punya keyakinan. Tetapi I will walk with God. I will walk with God. Bapak saya pun tidak percaya waktu saya berkata, saya mau jadi pastor. Hah? Impossible, man. Yang layak jadi pastor adik saya. Oi, pinter. 5 besar sekolah. Pinter banget dia. Ini adikmu yang pinter. Kamu jadi pastor nanti memalukan gereja Katolik. Punya pastor bodoh. Lama-lama kan Eko ini jengkel kan disebut bodoh-bodoh. Lalu akhirnya saya lihat, biarin. Nanti saya jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengar doa saya. Bapak Ibu bukan ada ya? Amin ya Allah. Tapi apa yang saya perhatikan, memang saya sekolah pas-pasan. Saya waktu sekolah selesai di Unpar, lalu langsung teman-teman saya Puskup Bandung salah satunya, Anda kenal?
beliau pintar. Beliau di sekolah, saya tuh angkatan dengan saya, cuma beda nasib. Beliau disekolahkan lagi ke Belgia, dia sapa. Teman-teman saya beberapa disekolahkan. Saya ditanya, kamu mau sekolah lagi? No, enough. Enough is enough, you know. Ya, saya tidak mau. Ya sudah, karena kamu gak mau disekolahkan di rumah retret. Oke, tidak apa-apa. Tidak di paroki, tidak apa-apa. Karena kamu di paroki, blow on. Oke. Dan oke-nya saya itu saudara-saudara, gue pikir cuma 5 tahun. 20 tahun. Nggak dipindah-pindah. Oke. Apalagi nanti kalau Anda ke Pratisa, sempat ke Pratisa, di Pratisa itu ada rumah masa depan kami. Kuburan, lah nggak ngerti. Tinggal aja di Singapura, blow on tapi. Kuburan, rumah masa depan itu. Lalu saya akhirnya tinggal di sana, menjadi sebuah berkat bagi saya. Saya menikmati, saya memberi retret anak-anak. Dari situlah saya bertemu banyak kasus. Hal yang pernah membuat saya begitu begitu tersentuh. Saat saya beres-beres di rumah retret, selesai retret kan anak, hey snack, mereka snack, saya beres-beres. Tiba-tiba anak kelas 5 SD, perempuan loncat di punggung saya. Pastor gendong ya saya. Hah? Kenapa? Aku punya papa, papanya udah cerai dengan mama, udah lama. Aku udah pernah dapat kasih sayang papa. Boleh ya ngerasain gendong pastor? Oke, bolehlah, boleh. Bisa jangan mama kamu. Nah, kalau mama kenapa? Nanti nggak boleh turun dong pastor. Manusiawi. Ibu jangan begitu. Jadi dari situ saya punya banyak keprihatinan tentang apa? Family, keluarga. Maka kalau kita kembali hidup karya Yesus dimulai dari apa? Dari perkawinan. Mujizat pertama merubah air menjadi anggur. Mari kita simak kisah. Next. Saya yakin saya dengar dari panitia pastor umat yang tinggal di Singapura ini, umat Katolik yang rajin sekali punya kitab suci. Punya kitab suci, beda dengan baca kitab suci. Mari kita baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dari Yesus ada di situ. Juga ke perkawinan itu. Jadi lihat, kalau Yesus berangkat itu satu rombongan. Dan ibu Maria ikut di sana. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadamu ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Next. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, next. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya.
Dan dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, lihat di sini peristiwanya. Ada Maria, ada para murid. Dan siapa yang tahu bahwa orang-orang ini yang punya pesta kehabisan anggur? Maria. Ibu adalah sosok yang care, melihat. Dan ibu-ibu selalu tidak pernah tenang dengan sesuatu yang tidak beres di rumah. Ya kan? Coba, saya pernah pertemuan kemarin dengan ibu-ibu se-Singkawang. 450 emak-emak. Setelah saya memberi rekoleksi, mereka ingin gantung diri, saudara-saudara. Itu 450 itu disuruh tenang, nggak ada tenangnya. Lalu saya kan membuat tenang orang tuh gampang. Marilah kita berdoa. Berdoa. Ya ampun, saya kapan doanya? Lalu dari 450 emak-emak ini ikut pertemuan dengan saya 3 hari. Mereka berkata, Bu, bagaimana perasaannya? Wah, bebas, Pastor, sukacita. That's good. Ada 3 hari dibebaskan dari tugas harian Anda. Betul, Romo. Tapi ibu ingat, ibu pulang rumah pasti tidak beres. Langsung mereka kata, iya. 3 hari pekerjaan menumpuk. Coba aja suami pulang ke rumah, banyak cucian, rumah acak-acakan. Bagaimana perasaan bapak-bapak? Biasa aja. Ini bapak-bapak kayak gini yang harus dicekek, saudara-saudara. Enteng banget. Biasa aja. Look. Biasa aja, emang masalah? Nah. Tapi perempuan tidak bisa. Perempuan tuh ada sendok satu kotor pun cuci lagi. Nanti dipakai lagi, cuci lagi. Ya Allah, Mak, jilat aja no, bersih tuh. Jadi wanita itu karakter wanita. Nanti kita akan melihat kenapa sih perkawinan banyak sekali gaduhnya, banyak sekali hal yang nggak cocoknya. Ya tuh, aneh toh. Waktu pacaran Anda ngeliat cocok banget. Gue mau kawin dengan dia gitu. Kan lihat toh waktu perjalanan perkawinan nafsu banget gitu ya. Nafsunya tuh ingin. Tapi setelah 10 tahun perkawinan nafsu juga. Nafsu untuk membunuh pasangan. Karena setelah menikah banyak menemukan ketidakcocokan. Karena Anda tidak mengerti. Karena Anda lupa perempuan beda dengan laki-laki. Karakter perempuan diperlihatkan oleh Maria. Dia tahu. Maka dia beritahu pada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Dan Bapak Ibu ingat, bagi orang Yahudi anggur adalah lambang pesta. Kalau sampai kehabisan anggur, pestanya memalukan. Kita pun sama toh, kalau buat resepsi diundang 500, Anda akan menyediakan 500? Nggak akan. Pasti lebihin 200. Karena orang Indonesia kalau diundang papa mama, itu semua keluarga datang. Empe, empok, encrot datang semuanya. This is family business. Makan gratis, coy. Angpaunya padahal cuma $10 gitu ya. Kan angpau dicatat. Oh, malim $10. Nanti kalau dia pesta jangan lebih dari $10. Jadi saudara lihat anggur menjadi lambang sukacita. Dan mereka akhirnya apa yang terjadi menarik ke sini. Maria berkata, mereka gak bisa anggur. Jadi dia berkata, mau apa daripada ini? Waktuku belum tiba. Ini belum saat bagi aku untuk menunjukkan mujizat. Tapi apa kata Maria? Lakukan apa yang dia katakan.
Maria nggak ngomong, jangan gitu Yesus, lihat mama, jangan maluin mama, lu bisa. Nah. Maria bukan wanita kepo. Maria bukan emak-emak seperti Anda. Yesus buat mujizat, dipoto dulu Yesus. Tidak. Maria berkata, lakukan apa yang dia katakan. Artinya apa? Biarkan dengarkan anakku. Dan Yesus hanya memberitakan, isi tong ini dengan air. Cedoklah. Dan Anda kalau tahu 6 tong itu berarti 6.000 liter, 600 liter. Pesta banget, dan anggur yang terbaik. Jadi anggur itu memang selalu disediakan yang baik. Baru yang lama-lama nggak baik. Karena sudah apa? Sudah mabok. Maka ada suami istri di Medan itu ribut, konsultasi pada saya. Pastor, bapak suami saya itu minum tuak terus. Pekerjaannya ke kedai. Tolong beritahu pastor supaya dia bertobat. Jangan mabok terus. Terus suaminya juga gak kalah keras, kan orang Batak keras ngegas terus. Dia yang salah pastor, saya jengkel. Dia selalu pergi ke salon, uang habis. Lalu istri kan tidak pernah mau disalahkan. Mana ada istri salah? Kagak ada coy. Lalu istrinya berkata, kamu tidak tahu saya ini cantik supaya kamu bangga bahwa punya istri yang cantik. Lalu suaminya juga gak mau kalah. Kamu tahu saya mabok itu supaya bisa ngeliat kamu cantik. Di dalam sebuah keluarga selalu paling gampang menyalahkan pasangan, selalu paling gampang menyalahkan. Maka mari bahwa di dalam perjalanan perkawinan akhirnya kita juga kehabisan anggur sukacita perkawinan. Kita kehabisan. Sudah nggak kerasa lagi sayangnya. Ibu sudah berapa tahun perkawinan? 23 tahun. Masih nyetrum atau tidak? Kalau dipegang suami masih kerasa sengatannya atau apaan sih? Ibu yang masih kerasa, Pak siapa? Nggak tahu. Sensitivitasnya sudah hilang gitu ya. Maka ada seorang bapak ibu-ibu jengkel tuh. Romo, saya jengkel kepada suami saya. Kenapa? Dia tuh kalau salam damai Romo, dia salamin tante-tante yang lain. Baru terakhir saya, kurang ajar gitu. Jadi saudaraku, next, mari kita lihat di dalam sebuah perjalanan perkawinan. Konflik perkawinan sering terjadi. Kenapa? Karena Anda adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Tidak hanya dua pribadi yang berbeda, tetapi juga karakter Anda wanita, laki. Itu hal yang beda banget. Bahasanya beda. Bahasa laki-laki dengan bahasa perempuan, ekspresi laki-laki dengan ekspresi perempuan beda. Bahkan kesenangan laki-laki dan perempuan pun beda. Laki-laki nonton sepak bola kan bisa yes. Perempuan, ya Allah, satu bola dikejar sama 20, pada ngapain gitu. Udah kasih satu bola masing-masing, beres dong. Tapi bagi laki-laki itu hal yang menarik. Sedangkan laki-laki ngelihat kesukaan drama Korea, apa yang nangis aja, kayak gitu aja ditonton. Apa sih, udah diam, jangan ngomong lah. Ini ceritanya bagus banget. Dia jatuh cinta nggak ya gitu. Episode berikutnya dia mikirin terus episode berikutnya.
Dalam membeli barang pun sama. Coba ibu-ibu, bapak-bapak pulang nanti bandingkan baju istri dengan baju suami. Coba bandingkan tumpukannya dan variasinya. Lihat, laki-laki itu cuma satu, batik atau plain atau lurik. Udah, perempuan macem-macem. Bolong di sininya lah, lubang di sininya lah, ada ekornya lah di sini, ada bunga-bunga lah di sini. Macem-macem. Keluarnya ya seperti itu. Pernah ibu-ibu dengan saya belanja ke Mangga 2, lalu bajunya bagus, Romo keren ya, keren, betul, karena di Manokwit, keren banget bu. Lalu sih itu, nyobain, dicobain, dia pakai keluar, gimana Romo? Ayo, oh beda ya, kata saya. Padahal baju yang sama loh coy. Terus saya lihat, saya ngerti penyebabnya. Apa Romo? Manokwit bentuknya beraturan. Sedangkan ibu kotak persegi. Jadi lekuk-lekuknya udah nggak ada. Sejak itu saya nggak pernah dibawa lagi. Jadi konflik terjadi. Jangan berkata bahwa keluarga, no. Every family has their own problem. Even I, as a priest, saya tinggal dengan 10 pastor. Ibu-ibu di daerah Ordo Salib Suci sana, 10 pastor. Apakah dengan 10 pastor itu saya cocok? Enggak, harus cocok hamil mereka. Gak ada yang cocok. Kan kalau perempuan tuh kalau diberi hadiah kan langsung ngomong, ini bagus banget, thank you gitu. Saya pernah ke susteran bawa breadtalk cuma 2 biji itu, suster, aduh Romo terima kasih, ini roti enak Romo akan saya doakan selalu Romo. Ya Allah, saya bawa oleh-oleh ke pastoran, ini oleh-oleh, tak ada satu pun yang memuji. Apaan tuh? Oleh-oleh berat. Oh. 2 hari kemudian habis. Tapi tak ada satu kata pun. Dan kalau saya pulang dari mana-mana dan saya nggak bawa oleh-oleh pernah, tidak ada gunanya pastoral. Kenapa? Nggak ada buah-buah berkat. Kurang ajar. Jadi lu mengharapkan oleh-oleh? Iya dong. Lu kenapa kalau gua bawa nggak ngomong dalam hati? Maka saya datang ke Singapura langsung ke Donki, ke value, cari yang murah coy. Walaupun laki-laki, casingnya perempuan hatinya. Murah kan value itu, laki plaza. Dan supaya irit jalan kaki dari rumah, ditemani oleh Pak Joko. Itu pasangan saya kemarin, walaupun tersesat terus saudara-saudara. Ini mana ya belokannya ya? Saya Rosario jadi belakang Tuhan. Tunjukkan jalan yang benar pada kami. Karena biasanya mama yang belanja toh. Sekarang bapak harus ngantar 2 orang buta tersesat. Jadi saudaraku, mari kita lihat konflik itu terjadi karena apa? Next. Hidup bersamaku anugerah atau musibah? Banyak pasangan setelah sekian tahun perkawinan merasa
gue salah. Salah memilih pasangan. Tidak yang seperti saya bayangkan. Ingat Bu, Pak, waktu pacaran itu semuanya adalah iklan, promo. Kalau promo kan bagus banget gitu ya, keren banget lah, semua make up, bulu mata kenceng-kenceng, matanya sudah berkedip, bulunya masih di atas. Kan kadang-kadang saya lihat kayak gitu ya, ini lucu banget perempuannya, matanya berkedip, bulunya kok masih di atas. Waktu saya lihat, oh copot. Mak-mak kemarin ikut gara-gara ikut seminar saya dan mau foto, pakai lipstik lah mama itu. Baru 5 menit lumer tuh lipstik, udah kayak vampir. Lalu saya bilang, mak besok lagi beli yang waterproof. Ada Romo, ada. Jadi lihat, waktu berpacaran semuanya good, semuanya indah, semuanya indah. Tetapi setelah sekian tahun perjalanan perkawinan, engkau akan melihat segala-galanya. Dan segala-galanya itu, oh kayak gini sih. So next, lihat, di dalam perkawinan, teruskan. Sering kali high expectation and next low preparation. Ekspektasinya tinggi, tapi kita nggak siap. Dia itu kayak gini loh, dia itu baik loh. Nanti kalau saya sudah nikah itu saya pasti dijaga loh, pasti saya dilindungi loh, pasti saya didengarkan loh. Yang terjadi, no way. Apalagi laki-laki kalau belum dapat dia akan sepenuh hati kejar sampai lu bertekuk di bawah gue. Gua cari apa yang dia sukai, beli. Dia sakit gue datengin. Tapi setelah gue dapatkan, sudah. Tidak ada lagi usaha, nggak perlu, orang udah gak dapet cinta. Lu dulu ya mau belain, dulu. Dalam bahasa Inggris pas. Now present, you belong to me. So dulu. Jadi kita terlalu banyak high expectation, harapan kita. Pasti dia berubah, pasti dia jadi dewasa, pasti dia lebih sayang, No, gak ada. Kita gak siap untuk menerima kenyataan yang sesungguhnya, pribadi dia yang sesungguhnya. Apalagi, maaf Bapak Ibu, apalagi kalau sudah berurusan dengan sudah berurusan dengan namanya kecanduan. Entah kecanduan narkotika, entah kecanduan minuman, entah kecanduan judi. Itu kasus yang paling berat. Sorry, kita hadapi. Paling berat, susah. Dan saya suka jengkel apa? Lu udah tahu pada saat pacaran, sudah, lah kenapa nerusin? Udah tahu, ya. Nah kan saya berharap bahwa nanti kalau sudah menikah itu dia akan berubah. Nggak ada yang berubah, setan tetap setan. Nggak ada yang bisa otomatis, nggak ada. Maka saya pernah memutuskan sebuah hubungan. Waktu saya tanya sebelum nikah, kamu pernah dipukul nggak sama pasangan kamu, pacar kamu? Pernah Mas Dur. Tetapi dia say sorry kok Mas Dur setelahnya.
minta maaf. Oke. Dia mengakui salah, oke. Terus mukul lagi terus. Beberapa kali. Terus say sorry lagi. Saya kata, putus. Jangan diteruskan. Nasihat pastor yang gak kawin. Kenapa lu terusin? Lu nanti musingin gue datang terusin. Ya iyalah, harus punya masalah. Larinya ke pastor lagi konseling gitu ya. Lu terus enggak pastor saya sayang banget. No. Nanti dia enggak, itu udah karakter. Itu sudah karakter. Dia emosional dan emosinya dia tak terkendali, meluap, meledak, putus. Tapi nanti saya nggak akan dapat pasangan. Kata siapa? Ada Tuhan. Akhirnya dia berani memutuskan. Setelah mutus, masih datang pada saya. Dia berkata, kok saya nggak dapat pasangan ya? Ya Allah. Kita berdoa. Kita berdoa. Jadi saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam perkawinan ada yang sudahlah, gimana nanti? Anda pernah dengar kata-kata itu? Gimana nanti? That is low preparation. Memang kita harus sadar, untuk menjadi imam kami sekolah 10-15 tahun. Untuk jadi imam, untuk hidup perkawinan Anda dipersiapkan berapa bulan? Ya cuma 2-3 bulan untuk kursus persiapan perkawinan. Memang tidak adil gitu ya. Dan setelah perkawinan, maka saya getol banget bicara tentang seminar tentang hidup berkeluarga. Karena tidak ada yang otomatis. We must learn how to love. Bagaimana perkawinan saya tetap sukacita walaupun dengan istri yang lama. Kalau sukacita dengan istri baru, bapak-bapak, gampang? Gak ada yang berani ngejawab ini. Pak, kalau tidak salah Romo Johan ini sedang membangun pasturan. Cukup banyak kamar baru di sini, Pak. Ini tempat shelter untuk Anda. Gitu. Jadi next, mari kita perhatikan kalau hidup perkawinan, high expectation, low preparation. Next, perkawinan yang sudah gersang, kenapa banyak harapan, keinginan yang tidak terpenuhi, tak tersampaikan. Anda punya mimpi sebelum menikah, betul? Suami pun punya mimpi. Berapa persen yang terwujud? 0,00 sekian persen. Karena waktu mimpi saya sebelum menikah, mungkin mimpinya adalah pasti yang baik, pasti yang benar indah, betul pasti. Tapi pada saat hidup bersama dia, you must adjust one another. Karena dreammu memang baik menurut kamu, tapi menurut pasangan dreamnya, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu. Coba bicara saja. Mana yang lebih pertama? Beli rumah atau beli mobil? Punya rumah atau punya mobil? Nah itu, apakah pasangan Anda pun akan berkata seperti itu? Pasang rumah, mobil. Rumah, mobil. Mobil di rumah. Banyak perasaan negatif, marah, jengkel, kesel yang tidak bisa tersalurkan pada pasangan. Anda ngomong, pasangan. Coba lihat, kalau Anda tidur, siapa tujuannya? Terkulai, lelap, dan tertidur. Suami atau istri? 100% suami. Suami itu nempel banget. Istri itu mikir sana sini. Wah besok gimana? Wah ini bagaimana? Wah itu bagaimana? Maka konon katanya
otak yang paling mahal adalah otak suami. Karena jarang dipakai. Otak perempuan tuh dipakai terus sampai slack, over gitu. Next, tidak hanya banyak perasaan negatif, banyak masalah yang terselesaikan. Kita punya unresolved issue. Beban yang selalu dibawa-bawa. Misalnya, tanpa sengaja aja. Kan Anda tahu toh, suami Anda dulu sebelum dengan Anda pernah punya pacaran. Pernah punya pacar toh? Tanpa sengaja di Takashimaya ketemu. Yang membara hatinya itu pasti istrinya gitu. Tuh lihat ngelihatnya, cara ngelihatnya beda banget. Tuh lihat menyapa, senyumnya, lihat senyumnya tulus banget tuh senyumnya. Kelihatan masih cinta, lihat itu. Padahal suami, apaan sih? Suami kan, hai. Dengan suami, iya. Ini dengan istri, ya udah. Itu beda banget kamu ngomong. Penafsirannya sudah kemana-mana. Jadi perlihatkan bahwa banyak masalah tak terselesaikan. Fight selesai dengan apa? Udah, diam aja, selesai. Salah pun akhirnya apa? Oke, beres. Tapi bukan beres, itu adalah bom waktu yang suatu saat meledak. Apalagi saya pernah seorang encim pakai selendang, terus pakai baju Cina, congcam, kasih duit taruh sini, dan kasih kolektor ke saya, ini Romo duitnya, 50.000 bau acem saudara, bau susu yang sudah ada luar berbulan. Betul Pak, masih anget lagi. Lalu saya mau pengakuan dosa, boleh? Pastor, pengakuan saya yang terakhir 2 bulan yang lalu, dosa-dosa saya ya, si Ingkong tuh nyebelin sekali Pastor. Si Ingkong tuh lama-lama tuli Pastor, nggak mau ngedengerin saya, nggak mau nurut, nggak mau. Dia tuh paling menjengkelkan, nggak sabaran lagi Pastor, teriak-teriak di rumah itu Pastor. Wah, pokoknya saya tuh jengkel banget Pastor. Itu dosa-dosa saya Pastor. Saya mau ngomong apa coy? Terus akhirnya saya beri absolusi. Cim, dengan demikian dosa engkau diampuni. Dia bingung, kan saya yang mengaku. Dosa saya gimana? Bertambah. Karena Cim melaporkan dosa engkau gitu. Jadi lihat di sini, seringkali di dalam perkawinan kita membawa apa masalah yang lama terus-terusan. It's becoming burden. Konflik langsung diomongin, lu dulu ya, ingat. Bahkan sebelum Anda lahir pun sudah dicatat Pak dosa-dosa. Jadi ini masalah yang tidak pernah berani selesaikan. Maka nanti saya di sesi berikutnya, how to manage your anger. Yang berikutnya banyak kekerasan hati dan ketidakpedulian. Yang selalu dipelihara. Maaf, kita itu hati-hati, suka selalu menjadi pribadi yang memelihara luka. Tidak mau menyembuhkan luka. Sorry to say, kalau Anda memelihara luka,
sampai kapanpun berkat Tuhan akan nyampe kepada Anda. Gak akan. Anda kalau memelihara luka tidak akan menjadi pribadi yang murah hati. Maka kemurahan hati Tuhan sulit masuk kepada Anda. Next. Maka mari kita lihat tantangan hidup berkeluarga di dalam tulisan Bapak Paus Fransiskus Amoris Laetitia artikel ke-39. Paulus mengatakan, kita memperlakukan relasi afektif pasangan suami istri seperti memperlakukan materi dan lingkungan. Kalau semua bisa dibuang, setiap orang memakai, lalu membuang, mengambil, merusak, memanfaatkan, memeras sampai titik terakhir, lalu selamat tinggal. Jadi keprihatinan Bapak Paus adalah apa? Sering di dalam perkawinan kita memanfaatkan pasangan untuk kebahagiaan saya. So, kalau saya tidak bahagia, cerai. Udah gak cocok lagi, cerai. Beberapa bulan yang lalu, saya dihadapkan oleh pasangan suami istri yang mau cerai. Istri selalu merasa tidak nyaman kalau suami di rumah. Suami pun malas ke rumah karena selalu disalah-salahkan, selalu dihakimi. Dia mengatakan rumah ini sudah seperti penjara dan kantor polisi. Istri saya itu punya list, daftar 2 lembar folio kesalahan saya, dan selalu menjadi litani yang diucapkan terus-menerus. Dan saya selalu harus menjawab, salah saya. Ributlah di depan saya. Anda tahu, 3 jam mereka ngomong. Dan kalau suaminya pada saat ngomong, suami sibuk, istri. Suami ngomong, istri. Istri mempersiapkan kata-kata. Di saat suami narik nafas, hajar. Saya tuh di tengah kayak kambing congeng. Sampai akhirnya saya itu udah capek ngedengerin. Saya gebraklah meja. Brak! Anda tidak mau saling mendengar? Pintu terbuka. Keluar. Gue capek ngedengerin. Lebih baik saya berdoa daripada menghadapi yang seperti ini. Bermanfaat. Keluar! Jangan kayak gitu. Masa pastor marah-marah? Emang pastor gak boleh marah? Yesus aja marah, coy. Ya, kami kan meminta pertolongan, bantuan. Minta pertolongan tapi tidak bisa ditolong. Saya tanya, Pak ngerti nggak Bapak istri ngomong apa? Enggak. Bu ngerti nggak Bapak ngomong apa? Enggak. Gue ngerti. Karena gue yang ngedengerin. Sampai diulang-ulang terus. Udah diam. Istri sudah menggugat cerai? Sudah pastor. Suami? Ya. Oke. Ingat, kalian perkawinan Katolik, tidak ada cerai. Tapi begini Pak, Bapak tidak nyaman di rumah karena merasa disalahkan terus. Rumah menjadi tempat pembantaian Bapak. Oke. Ibu tidak nyaman kalau suami ada di rumah. Betul. Oke, Pak. Ingat, itu rumah istri. Setelah saya dengerin kisah mereka. Pulang, Bapak ambil koper. Kalau tidak punya, pinjam dari saya. Jangan-jangan tertulis lagi di koper itu, koper istri Bapak. Punya saya tertulisan, punya biara, jadi boleh diambil. Lu beresin baju-baju kamu, keluar dari rumah itu, pergi. Tapi tidak cerai. Anda hanya apa? Berpisah sementara. Tidak cerai. Pergi. Tapi tidak ada cerai. Sampai kapan? Sampai dua-duanya damai. Oke, pergi. Oke, pergi ya. Saya tidak mau mendengar
Anda datang, Anda tidak pergi dari rumah. Karena Anda di rumah sudah tidak nyaman, istri tidak nyaman. Udah pergi. Lu belum ada tempat, ke biara, telepon pastor. Kita ada kamar. Pratusah kamarnya besar-besar, banyak. Ada. Lu datang ke sini. Gua masih bisa biayain 1 minggu kau tinggal di sini. Living cost di Indonesia murah coy. Apalagi orang Sunda, daun-daunan banyak. Iyalah. Lalu akhirnya, tapi ingat Pak, Bu, Bapak menyumbang 2 anak terluka kepada gereja. Bapak menyumbang 2 anak bermasalah ke gereja. Titik, itu saja yang mau saya sampaikan. Pergi. Keluar dari sini. Si ibunya langsung ngomong apa? Pastor, kasihan kalau dia keluar. Nanti siapa yang masih makan dia? Nyebelin banget kan perempuan. Gua tantang, jangan. Si bapaknya juga, ya pastor, nanti saya hidup dengan siapa? Saya sudah lama sekali bertahun-tahun dengan istri pastor. Katanya ribut. Katanya ingin cerai. Gue suruh pisah. Gak mau. Ya bagaimanapun kan kita masih punya kasih pastor. Kan kasih itu pengampunan. Goblok loh kata saya. Dari tadi mana ada pengampunannya, ribut mulu kata saya. Ya pastor, kami akan mencoba untuk balik lagi. Kami akan mencoba untuk berdamai. Jadi nggak jadi? Nggak jadi pastor. Awas lu 1 minggu datang lagi ke sini kata saya. Ini masalah lagi. Gua bunuh dua-duanya kata saya. Ingat, counseling itu bukan membuat dia depend pada saya. No. Counseling itu harus membuat dia berani membuat keputusan yang terbaik. Bukan untuk dirinya, untuk bersama-sama. Untuk bersama-sama. Jadi kalau counseling bulak-balik, apalagi tante-tante gitu ya. Ininya turun, ininya naik, ya pastor seneng lah ya. Gak ada masalah pun dibuat masalah toh. Gak bener ketergantungan. Jadi lihat tantangannya adalah apa? Seringkali kita memanfaatkan. Saya sudah tidak bahagia lagi menikah dengan dia. Ini kata-kata yang amat sangat childish. Next. Saya melihat, sorry, boleh minum di sini ya? Ngomong bebas. Maaf Yesus. Saya melihat ada fenomena di Indonesia, walaupun tahunnya sudah lewat 6 tahun, 8 tahun, tetapi fenomena ini maju terus loh. Perceraian itu menumpuk, mengkhawatirkan. 3 tahun itu ada 1.280 sekian kasus perceraian. Ini dihitung oleh aktivis wanita Kompas Next, menemukan hal yang sama, mirip-mirip, tahunnya beda, 3 tahun. Tadi 2017, sekarang 2019 sampai 2021. Tetapi hitungannya 1.200.000. Akhirnya dipertemukan setiap tahun kurang lebih 400 pasangan cerai. Di Keuskupan Bandung pun yang memohon anulasi pembatalan perkawinan itu sekitar 70 pasang per triwulannya. Itu kan menyedihkan toh, gitu ya. Apa yang salah? Apakah Tuhan salah mempersatukan? Sorry, Tuhan tidak pernah salah. Walaupun kadang-kadang seperti hal yang nggak mungkin banget gitu ya. Kan saya
memberkati perkawinan berkali-kali toh ya. Sudah tak terhitung. Sebelum perkawinan datang pada saya, seringkali juga saya kagum. Ngelihat suaminya ganteng, istrinya ya Tuhanku Yesus gitu. Masuk pasturan 2 pintu harus dibuka. Saya aja yang laki-laki gak tertarik gitu. Kan saya bisa menilai juga. Masih normal sampai sekarang. Mana yang meli, mana yang puhal. Lalu karena saya tanya, lu mau nikah dengan orang ini? Iya pastor. Apa bagusnya? Dan dia dengan indahnya berkata apa? Pastor melihat yang tidak saya lihat. That is the mystery of love, you see. Hanya dengan dia hatiku tenang. Alam berat, kata saya. Kan semua indah-indah kalau mau menikah itu. Kayak percis kemarin sebelum saya berangkat itu saya memberkati perkawinan. Setelah janji perkawinan, lalu kan saya mau mengatakan dengan demikian kalian menjadi suami istri yang sah. Secara Katolik. Lalu laki-laki itu, yes. Terus saya bilang, ya Allah, lu belum tahu ini adalah mulainya penderitaan. Betul Pak? Jangan ngomong. Jangan. Next. Amoris Laetitia memperlihatkan beberapa poin penyebab dari apa konflik. Pertama adalah apa? Mulai tidak akrab karena kebutuhan tuntutan sosial ekonomi yang tinggi. Apalagi pendidikan itu mahal sekali. Ya. Apalagi tinggal di Singapura. Dolar semuanya. Berapa? Hampir 13.000 hari. Mikir. Es potong itu dulu murah. Dan di Orchard Road, si cek itu. Sekarang mah, sate asparagus babi itu yang kita kasih Maya dulu $1 masih 3.000 $1. Sekarang sekarang 13.000 ya Bang, 13.000 mau kayak 20.000. Mendingan babi Bandung murah. Tidak, karena tuntutan ekonomi akhirnya apa? Orang harus kerja. Work, hard, raise the family first in the bottom of economy. Raise your money. Dan akhirnya apa? Lack of love, lack of touching, lack of communication. Kekurangan. Anak kurang disapa, anak kurang dimengerti. Apalagi anak-anak produk Singapura, bapaknya produk Indonesia. Ngamecing coy. Di Indonesia, lu mau buang sampah, buka mobil, plong. Oke. Indonesia tempat sampahnya big, very big. Bahkan lu mau ngelempar istri kamu karena ini sampah. Saya ingat kan ada dulu tuh ada Wuling kalau disuruh-suruh kan pakai voice comment ya. Wuling, close the door, lock the door, klik gitu ya. Wuling, run the wipe, seruk. Wuling, turn on the radio, langsung. Bisa jadi suami juga. Wuling, eject my wife. Kayak pesawat tempur. Jadi
Mungkin di dalam perkawinan pun kita sudah tidak punya lagi waktu untuk deep talk, berbicara yang dalam dengan pasangan. We just say hi, hello, oke lah. Ngerti lah, lu udah dewasa, gue udah dewasa, oke. Kita jarang berbicara. Kita nggak ngomong, kita hanya apa? Kita hanya memikirkan, pasti dia juga setuju. Pasti dia juga terima. Nanti yang akan saya bahas dengan ini. Tapi sekarang saya pancing sedikit aja. Ibu-ibu, bolehkah seorang istri membuka dan membaca WA suami, handphone suami? Boleh kalau dibutuhkan. Ya, yang lebih keras? Boleh. Mati lu. Suami, bolehkah Anda membuka WA dan telepon istrimu? Tidak boleh. Lihat, gua tanya suami, istri yang jawab lagi. Rupanya tidak hanya di Indonesia, di Singapura pun yang tingkat pendidikannya tinggi, blow on juga suaminya. Semua under control, first from government and the second one from the wife. Hal seperti itu. Ibu-ibu, bolehkah suami Anda ketemu lagi dengan mantannya? Tidak boleh. Wah. Sekarang tolong istri jangan ngomong. Dengerin, diam. Yang ngomong gua doain nggak bisa pipis 2 minggu. Jangan ngomong. Bapak-bapak, boleh nggak istri ketemu dengan mantannya? Ini bapak yang saya 100% sama suami yang sama istri yang saya Allah dan seringkali beberapa case dalam beberapa kasus para suami ya oke aja nggak pakai perhatiannya, cuma ketemu doang kok, kenapa tidak, ya sudahlah gitu. Nah, tapi kalau istri tahu bahwa suami ketemu lagi, langsung semua diproses, saudara-saudara. Itu prosesornya tuh dihubung-hubungkan kayak CIA dan FBI gitu, semua diurusin. Lu pasti ke warung yang dulu pertama kali. Di situ kan kau mengatakan cinta lama pertama kali kan, lu inget nggak? Suami aja udah lupa gitu, suami. Buset, oh gitu. Semua dikeruk. Semua. Kenapa komunikasi menjadi ngeblok? Karena apa? Karena tadi kita cuma mengandaikan. Kita tidak mau tidak mau dapat masalah. Karena ngomong salah, gak ngomong pun salah. Lu ngomong, kalau istri sedang ngomong tuh jawab. Pada saat ngejawab, tuh jawabannya kan kayak gitu. Kalau istri ngomong dengerin dulu. Buset, katanya suruh jawab. Karena suami itu selalu ngomong, Romo, saya di mata Tuhan saya itu adalah anak Tuhan, dan Tuhan tidak pernah melihat kesalahan saya. Di mata istri saya, Romo, saya salah terus. Pernah seorang suami, Romo, saya itu selalu disalahin. Kenapa, Pak? Saya kan tidur ya dengan istri saya. Kami kan suami istri. Lalu kan kalau tidur kan berhadapan-hadapan. Namanya suami istri. Saat saya berhadapan istri saya langsung, jangan berhadapan-hadapan.
tahu lu napas, lu tarik napas. Lu keluar, wah isyak. Terus dia berkata, terus akhirnya besoknya pastor, karena saya salah berhadapan, saya balik badan. Istri saya, lu ya, istri dikasih pantat, nggak sopan lu. Terus akhirnya pastor menghadap salah, ngebelakangin salah. Lalu saya gini aja terlentang pastor. Saat istri saya masuk kamar, dia tidur. Lu tidur kayak orang mati kan gitu. Salah lagi pas. Terus gimana Pak? Akhirnya saya tidur aja di depan televisi pas. Jadi hati-hati bagi laki-laki itu kalau punya masalah, kalau ngomong lalu istri punya masalah, selalu laki-laki akan menawarkan solution, betul tidak? Padahal perempuan gak butuh solusi. Perempuan itu adalah solusi terbaik bagi dia. Lu jangan dinawarin solusi. Salah. Perempuan bicara hanya untuk didengarkan. Hanya untuk didengarkan dan Anda berempat. Cukup enough. Jadi kalau, Pak, saya tuh capek banget. Oh. Sampai segitu. Don't give solution. No. Salah. Gua kalau udah konsultasi dengan emak-emak, lebih baik saya diam. Menurut pastor, bagus. Saya pilih ini nggak salah. Enggak, terusin. Pernah seorang emak-emak siang-siang, saya tuh udah capek ngasih retret. Saya mau istirahat, datanglah emak-emak. Kamu bilang, Mas Reko, apa? Mau bicara? Aduh. Dia bicara Bapak Ibu 60 menit tanpa bernafas. Saya berkata, ya ampun Tuhan. Saya hanya berdoa bagi suaminya, Tuhan. Kuat banget suaminya. Gue 60 menit aja udah ingin pergi dari tempat ini. Sampai saya akhirnya mau ngomong, begini Bu, sebentar, saya belum selesai. Iya. Padahal gua pastor dibentak lagi. Kasih makan gua aja kagak gitu sih. Lalu akhirnya setelah 1 jam seperempat, si Bu, dah selesai. Udah Bu, ya baik. Begini Bu, udah pastor cukup. Gak perlu. Saya sudah lega. Saya mau pulang sekarang. Iya, makasih ya pastor. Saya pulang. Iya. Ibu lega ya? Iya. Saya yang sekarang sumpah. Dia hanya butuh apa? Katarsis. Meledakkan. Karena suaminya nggak tahan. Maka tidak aneh kalau para suami itu punya penyakit budek. Dia kalau dia, Mama, pan. Tapi dia hanya budek pada istrinya, tidak pada istri orang lain. Pernah seorang oma-oma datang, Pastor, kenapa? Singkong tuh ya sekarang udah budak pastor. Tolong doain ya. Terus saya tanya, mana engkongnya? Itu tuh pastor. Saya bilang, Kong,
Kong, apa? Kata Oma, saya harus mendoakan Kong. Hah? Mendoakan Kong? Artinya Kong budak. Terus? Kong didoakan supaya Tuhan menjamah dan tidak dan. Ini berkat Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan dengan budak. Oh begitu Kong. Ya, tapi saya oleh Emak suruh berdoa. Ya udah Kong, kita doakan saja. Tuhan, saya bersyukur bahwa Engkau memberi budak pada Kong ini. Si ongkongnya amin. Tuhan, semoga dia budak sampai selama-lamanya. Amin. Lelah. Bapak mungkin lelah karena sorry to say, istri selalu berbicara seperti tape yang diulang-ulang. Dan ingat, istri Anda bukan tape recorder, bukan flash disk 5 tera. Kalau tape kan cuma 45 menit. Istri Anda no duration. Every day and every time. He will speak the same. Mungkin bagi suami, apa sih ngomong gitu. Karena istri butuh apa? Just listen. Don't talk. Shut up. Kedua, Amoris Laetitia Bapak Paulus sangat prihatin dengan apa? Alkoholisme, judi, drug, karena akan membuahkan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau pasangan suami istri yang sudah seperti itu lalu sangat membahayakan, tidak bisa dong konseling ngomong suami saya berjudi, ngedrug, dia itu suka mukul di rumah, saya terancam. Lalu saya akan berkata, nggak mungkin saya berkata, memikul salib, goblok saya membunuh. Maka dalam gereja selalu ditolong untuk apa? Relation, distance, take a distance, mengambil jarak, bukan mematikan. Saya ingat sekali seorang khotbah pendeta bagus banget ngomong, Bu, kalau di rumah Anda dapurnya bocor, jangan beli rumah baru, betul atau tidak? Apa yang harus dilakukan? Beresin bocor dapurnya. Kalau di rumah Anda kerannya rusak, apakah Anda akan beli rumah baru? Enggak, beresin kerannya. Kalau kebakaran, beli rumah baru, renovasi. Sama. Kalau dalam perkawinan, komunikasinya yang nggak jalan, jangan cari istri baru. Perbaiki komunikasinya. Kalau masalahnya tidak ada kerendahan hati, kesombongan, dua-duanya merasa bahwa saya lebih hebat, saya sudah banyak berjasa, perbaiki kerendahan hatinya. Bukan pindah ke lain hati. Itu bukan membereskan. Kecuali kalau mau sampai mematikan, ya tidak pindah juga. Ambil jarak. Karena perceraian tidak pernah ada di dalam gereja. Kan maaf. Kan ada kasus-kasus tertentu di dalam dunia psikologi pun diakui. Maaf. Di dalam keluarganya selalu aja ada orang-orang yang ada unsur kegilaan. Dia normal. Tapi setelah menikah sekian tahun, kok tiba-tiba jadi gila? Gitu ya. Memang di dalam perkawinan, dalam untung dan malang, sehat dan sakit, harus menyatukan Anda. Tetapi bukan berarti bahwa Anda menghancurkan. Anda punya anak-anak yang harus dipertahankan, yang harus dibela, yang masih punya masa depan. Jadi take a distance, ambil jarak. Anda tetap terikat perkawinan dengan pasangan Anda. Ya, dia pasanganmu. Ya, betul. Anda tidak menolak dia. Ya,
Tetapi dalam kasus ini sedang ada situasi seperti ini, maka Anda mengambil jarak. Itu. Next. Berapa menit lagi ya? Oh, nggak ada yang ngasih uang? Hah? 20 menit? Mau bangun. Next. Ada suami istri yang kurang dewasa kan. Amoris Laetitia artikel 239 itu mengatakan kita punya luka batin. Kita punya luka batin. Tidak ada orang yang tanpa luka batin. Luka itu bisa terjadi muncul di dalam keluarga inti Anda dahulu. Sorry. Coba beberapa pasangan bisa terjadi suami itu begitu mengidolakan ibunya. Ya, ibunya adalah tipe wanita yang dia banggakan. Ibunya adalah tipe wanita yang dia puja-puja. Maka tanpa sadar, ingat manusia itu banyak dikontrol bawah sadar loh. Bukan sadar, bawah sadar. Tanpa sadar dia menuntut istrinya seperti ibunya. Lu tuh yang mama belum pandai masak. Haleluya buat super mie, ditinggalin 3 hari 3 malam. Gak mendidih-didih karena lu lupa nyalain kompornya. Jadi perhatikan, ini luka. Ada seorang suami, dia lihat bapaknya pekerja keras. Oh, bapaknya ini betul-betul provider. Dia menyediakan. Dia tidak mau keluarganya keluar dari kekurangan. Anaknya laki-laki tanpa sadar mengambil pola bapaknya. Dan pada saat berumah tangga, suami pun seperti itu, kerja. Istrinya lahir dari keluarga yang kehangatan, punya waktu, punya sama-sama, deket. Istri itu ngomong, udah cukup, kita punya rumah segini, mobil, ada yang membantu, udah enak, cukup. Jadi bagi ibunya yang penting, we have family time, we have togetherness. Tapi bagi suami, no, I'll provide. Anak kita butuh sekali pendidikan yang bagus. Harus nabung, kita nabung. Kerja keras. Lihat. Sampai akhirnya nggak matching harapannya. Karena tidak disadari. Kasus yang pernah saya dampingi adalah seorang suami pilot, dan pilotnya ini pernah mendapat predikat, saya tidak akan memberitahu maskapainya, predikat the best pilot. Dan salah satu predikat the best pilot, saya waktu explore di Blogger cari-cari, adalah kriterianya tidak ada affair dengan pramugari, clean pokoknya, dia bersih, orangnya sopan, baik. Itu akan dapat predikat itu. Dia dapat. Tiba-tiba istrinya sudah nggak tahan lagi. Karena suaminya itu punya flightnya jauh. Indonesia, Eropa, jauh banget. Sehingga kadang-kadang 7 hari, seminggu, lalu pulang. Terus istrinya jengkel, marah, karena Romo, suami saya itu dingin. Tidak ada kehangatan. Dia minta retret dengan saya. Terus akhirnya pada saat itu karena saya belum terlalu banyak seminar, oke, boleh. Suaminya itu, saya lihat wajahnya baik banget, dari wajahnya itu tenang. Istrinya cantik. Lalu akhirnya ngobrol lah ke istrinya. Bu, bagaimana? Kenapa ibu marah? Yang menggugat cerai istrinya, laki-lakinya enggak. Laki-lakinya enggak mau. Kenapa? Romo, suami saya itu cool, gak pernah bisa mengekspresikan. Dia itu pulang 1 bulan gak ketemu saya
Saya tuh datang, "Pak, kamu tuh udah lama gak memeluk aku. Peluk dong." "Ayo sudah, sini aku peluk." "Sudah belum?" Udah ya. Dia gak pernah ngungkapin I miss you, I love you. Dia pulang, dia pegangnya. Nggak pernah, pastor. Padahal saya tuh ingin banget disayang, dipeluk, ngedengerin I still love you, gimana kamu, cantik banget. Saya tuh ingin ngedengerin itu, pastor. Saya nggak pernah dapat. Oh, oke. Lalu suaminya, "Pak, bagaimana?" Gitu ya. "Ya, saya sedih, pastor. Saya tuh kerja untuk keluarga, untuk istri saya, sangat mencintai istri saya." Terus saya tanya, "Gimana mama mencintai istri?" "Saya tuh selalu nulis surat ke Romo. Kalau saya di Belanda, saya tulis surat, 'Mom, how are you? I miss you.'" "Oh, bapak nulis?" "Ya, saya tulis." "Oh, oke." Ya, gitu. Tapi saya dengar dari ibu, bapak tuh kurang menyentuh. "Ya pastor, saya tuh agak nggak terlalu nyaman." "Loh Pak, itu istri bapak." "Ya tapi nggak biasa Pak." Saya kaget, nggak biasa. Lalu saya teris, "Bapak. Emang bapak ini satu keluarga lahir berapa bersaudara?" "Saya anak 12 bersaudara loh." "Oh, 12 bersaudara." "Ayah ibu suka memeluk dan memangku bapak?" "Nggak pernah Romo. Karena kalau satu minta dipangku, 12 datang." Pening. Lalu kalau nyuruh mandi pun ayah ditendangin satu-satu. Atus. Udah kayak bebek aja pesel gitu. Bapak lihat nggak waktu kecil papa, ayah, ibu bapak memeluk? Nggak pernah, pastor. Tabu. Saya orang Jawa, Solo. Ingat, Jawa asli itu nggak pernah ekspres derlah. Betul tidak? Nggak pernah. Ibu bapak saya juga nggak pernah saya melihat ciuman. Tapi menghasilkan 4 anak. Edan, misteri terbesar dalam hidup saya. Ciuman nggak pernah, 4 anak lahir, coy. Nggak tahu, mungkin pegangan doang hamil saya. Lalu, oke, nggak pernah. Ibu saya itu adalah ibu Jawa yang selalu melayani begitu, Romo. Oh, oke, siap Pak. Ibu, bapaknya pergi, ibunya, "Bu, tolong. Ibu, saya lupa tadi tanya, cerita dong ke belakang ibu, bagaimana?" "Romo, saya anak tunggal." "Oh, papa mama saya itu, Romo, selalu memeluk saya. SMA saja, saya selalu kiss dengan Bapak, 'Pam, I love you. Saya mau pergi dulu ya Pak ya." "Ya. Wah, ini penyebabnya." Lalu saya tanya, "Bu, Bapak ini kan selalu buat surat ya Bu ya. Dan dia selalu kata, 'I love you, I miss you.' Ibu terima?" "Iya pastor." Ibu baca? "Iya." Terus saya taruh. Terus ibu gak pernah bahas. Saya tuh ingin ngedengerin, bukan nulis. "Ya ilah, Tuhan Yesus, bedanya apa?" Di dalam hati kan wanita tuh sulit, saudara-saudara. Kalau tidak sesuai dengan proposal dia, mati kita. Ya itu. Caraku ya caraku, ya hidupnya hati aku. Gitu ya. Lalu akhirnya saya jelaskan, "Pak, Bu, ingat, masa lalu Bapak Ibu seperti ini. Setelah menikah, nggak mudah. Dan yang indah waktu itu si ibu itu tiba-tiba, 'Pak, ingat saya dengar dari Bapak Ibu waktu pacaran Anda sering jalan berdua.'" Lalu istrinya cerita, istrinya menangis. Hebat suaminya. Kagum saya. Tiba-tiba istrinya dipeluk. Dia kasih tisu. Dipeluk si istrinya. Wow. Tidak semua suami pandai loh. Beberapa
konsultasi, istrinya menangis, suami udah jangan nangis, jangan nangis. Tak tendang suami yang seperti itu. Bodoh lu suami, gua ajarin apa? Istri itu pada saat broke, hancur, he need one arm, one hands who hold her tight. You know, boy. Jadi jangan nangis, juga gitu aja nangis. Si bapak ini wah keren banget, memeluk dengan penuh sayang. Lalu akhirnya saya berkata, Pak, Bu, Anda itu saling menyayangi, hanya bahasanya beda. Nanti saya bicara tentang bahasa cinta, bahasanya beda. Tolong dimengerti. Gini aja, pulang retret ini silahkan Anda pacaran lagi. Kan dari Bandung itu kan ada Maribaya, ada Tangkuban Perahu bagus-bagus. Bapak kan retret di tempat kita, Bapak silahkan jalan-jalan. Bapak pacaran lagi. Terus ibunya dengan apa? Tanpa pengertiannya berkata, nanti Romo ikut ya. Apaan? Mau ngapain di belakang laler, ngejagain laler gitu. Dan hebat. Kan kadang-kadang dalam retret pribadi saya punya acara pacaran bareng lagi. Jalan lagi bareng, jalan lagi. Lalu mereka pacaran lagi. Hebatnya pulang dari mereka jalan. Mereka langsung, Romo, pulang dari sini kami akan honeymoon lagi. Wah. Semoga jadi anak lagi. Itu gitu. Cinta itu bonding itu harus dipelihara. Nggak mungkin jalan muncul lagi, nggak. Jangan pikir kehangatan cinta kita terus membara. Nggak, Pak. Coba saya tanya, Pak udah berapa tahun menikah? Kelamaan, Romo. Jujur banget, kelamaan, Romo. Pertanyaan yang tidak diharapkan. Setelah sekian lama, kan kelamaan, tinggal berapa persen? Alah, ini di gereja, Pak. Lu nggak jujur, malaikat maut datang lo. Tapi kan pertanyaannya adalah, saya yakin di sini laki-laki kalau ditanya juga masih 100%, tapi jawabannya pasti dalam rangka ketakutan. Dan di bawah tekanan gitu ya. Senjata men, M16 di sini men. Gitu. Tapi oke, kalau Anda mengatakan 100%, but what you do? Nothing. So there's no love. Love itu about action, not about 100%, 20%, not about talking. Jadi saya masih mencintai dia 100%, but you do nothing. How come? Cannot like that. Bapak Ibu, saya sebagai pastor pun sama. Saya harus menjaga panggilan saya. Saya harus menjaga. Saya harus membatasi. Anda dengarkan saya kuliah di Filipina. Teman-teman saya cantik-cantik Filipin di sini banyak. Tapi kalau yang Filipinnya yang campuran Spanyol, di sini nggak ada yang secantik mereka. Bapak langsung menjir, Romo tidak melihat apa yang saya lihat. Bapak buta. Cantik-cantik. Lalu teman-teman saya tuh kalau kuliah, Filipina kan bajunya kan mantap, seksi tuh, padat-padat. Dan dia kalau ketemu Pris langsung hug.
Hi Father, how are you? Saya Jawa, saya Indonesia, saya tidak pernah diperlakukan seperti itu. Risih. 1 minggu, 2 minggu risih. Minggu ketiga ketagihan. Sampai akhirnya selalu senang ketemu teman. Hai Father, hai, cipika-cipiki. Lama-lama saya berpikir beberapa pastor jatuh waktu kuliah di Filipina. Saya mengatakan, aduh gua masih sayang dengan panggilan gue. Nggak, cukup, nggak perlu. Lalu akhirnya kalau teman-teman, Hi Father, how are you? No. Just shake my hand, that's enough. Why Father? We hug in Christ. In Christ lah. Lu pulang tenang, gua pening lah. Nggak ada penyaluran. Ya, saya masih mencintai panggilan saya. Saya tidak boleh hanyut. Saya tidak boleh mengikuti. Saya butuh iya. Betul Bapak-bapak? Walaupun Anda berkata Romo tidak melihat yang Anda lihat, tetap aja ngelihat yang bening. Jadi lihat di sini bahwa saya punya luka, suami saya, istri saya, dan bisa terjadi dalam perkawinan pun kita saling melukai. Dulu kita pandai memuji, sekarang pandai menghina. Kita senang banget kalau istri kita sakit hati. Sudah tahu dia nggak suka diomongin kayak gitu, gue omongin terus. Biar dia kesel, biar tahu rasa. Bapak-bapak, salah satu yang paling menyakitkan dalam hati perempuan adalah disebut gemuk. Jadi tolong Pak, jangan pernah ngomong gemuk pada istri Anda. Kalaupun dia gemuk, katakan istri saya terberkati. Itu bahasa sangat spiritual. Jangan shaming, body shaming. Nah, suatu saat kita retret di Pratista. Lalu suami istri ini suruh jalan-jalan ke kebun. Kita kan punya 4 hektar, ada tambah 2 hektar lagi kebun kita. Lalu saya ngomong, Bu, Pak, tolong jalan, not talk, please. Kan ibu-ibu kan suka nggak tahan. 1 menit, 2 menit bisa diatur. 5 menit pening aku. Lalu suami istri jalan, yang lucu. Saya ngeliat dari atas. Pas jalan itu, di kita kan ada memelihara beberapa unggas tuh. Salah satunya entok tau nggak? Bukan bebek kan yang coklat, ini yang entok. Meri gitu. Terus istrinya dengan terang, Pah, lihat lucu entoknya. Bapaknya dengan terang, iya gendut kayak kamu. Si bapak ini, bapaknya lagi ngomongnya tuh nggak bisa dikontrol gitu. Main nyeplok begitu aja si ibu, jadi ribut retret akhirnya gitu. Jadi mungkin tanpa sadar kita pun melukai pasangan. Karena saya terluka, I will hurt you. Sama toh, maka akhirnya kalau sudah saling melukai, perempuan akhirnya sudah tidak lagi mau berhubungan badan dengan pasangannya. Udah gak mau. Nah, beberapa padahal bagi suami penting BGT. Bohonglah kalau suami di sini mengatakan, maaf saya sudah hidup spiritual. Gua lempar dua aku aja. Ibu bisa menahan, sangat bisa, because actually she do not need it
Expression love not about opening the leg. Saya salah. Saya selalu plak-plok. Beberapa udah punya 2 anak, dia datang kepada saya, Romo, saya udah nggak perlu gitu lagi lah, ngapain lah, menyakitkan. Terus suami, udah saya suruh jadi pastor aja lah. Maaf, kita nggak terima barang second. Apalagi second yang ibu hancur. Ya, kenapa? Terluka, selalu menghindar, gitu ya. Yang satu kan bagi wanita butuh banget didengerin, gue butuh ngomong. You can open your heart, he will open everything. Dengerin laki-laki. Gue ahlinya, tapi bukan jago praktek. Itu anda. Teori betul. Gue baca buku pak. Jadi perempuan itu buka hatinya dan dia akan hancur. Laki-laki beda. Penuhi kebutuhan badaniahnya, baru dia akan ikut. Baru dia akan no. Aja kalau udah ada maunya mau, gue lama mau. Lalu kan istri pinter menolak tuh langsung semua minyak dan minyak diesel masuk ke sini semua. Suami bau ini tuh udah nggak bisa apa-apa lagi, bau gitu. Akhirnya saling tidak menerima. Next, lupa. Maka kalau kita berbicara beberapa hal yang mencapai perkawinan, X pertama adalah next. Sekarang operatornya perempuan. Pertama, intervensi mertua. Karena tanpa sadar, keluarga-keluarga muda sekarang ini kalau punya masalah ngomong pada siapa? Orang tua. Tapi yang di usia-usia mature ke atas itu, ibu lah ya. Kalau ibu punya masalah akan ngomong dengan orang tua atau tidak? Sama teman, nggak akan dengan orang tua. Kalau udah di awal-awal baby boomers gitu ya, angkatan baby boomers, dia kalau punya masalah perkawinan nggak akan ngomong dengan orang tua. Tapi kalau Gen Z, Gen Y, generasi 90-an lah ya, kalau punya masalah ngomong dengan orang tua. Dan mertua itu kan, apalagi mertua perempuan, nggak akan mungkin diam. Wanita men, hanya diam setelah kaku. Mungkin setelah kaku pun dia akan berkata, jangan kayak gini, jelek dandanannya. Jadi walaupun sudah dipeti mati, dia bisa protes. Dan mungkin pada saat dipeti mati pun dia akan membuat IG terakhir. Ini akhir saya. Jadi mertua perempuan akan ikut ambil. Maka banyak juga mertua yang mengatakan, udahlah kalau nggak tahan, kalau ribut aja, kalau nggak bahagia, cerai aja. Tidak sedikit mertua yang seperti itu. Tidak sedikit juga mertua yang bicara kepada mantunya, ingat ya, anak mami ini, kalau waktu dulu selalu saya buatin pagi-pagi jus ini, pakai wortelnya 1, timunnya 1, apel 1, pisang setengah. Jangan lupa ya, namanya mantu yang berusaha semile-semile baik-baik. Ya mam, oke mam. Ketemu suaminya, mami lu ngomong, lu buat sendiri ya. Campur tangan. Selalu ingin
Apalagi kalau suami istri yang sudah nikah bertahun-tahun, lalu akhirnya kapan punya anak? Aku sudah rindu gendong cucu. Kapan punya anak? Lihat, ini membuat apa? Dia tidak tahu batas. Bahkan saya begitu sedih mendengarkan kesaksian seorang ibu sudah punya 2 anak. Memang si ibunya ini tidak terlalu akur, rukun dengan mertuanya. Mertua perempuan, ibu dari suaminya, tidak terlalu akur. Memang dia tidak terlalu diterima oleh keluarga suaminya. Suaminya itu Chinese totok dari Yunan Payau atau mana itu. Dia punya produksi obat itu. Sedangkan si istri ini cungkoci, ini cungkoci, jadi separuh Cina, separuh Indonesia, separuh. Jadi Hitachi, hitam tapi Cina. Mixing culture gitu. Jadi dia mendambakannya dia itu punya mantu yang sungguh dari tembok Cina lah, dari mana gitu ya pokoknya, dari Chinese. Enggak gitu. Setelah punya 2 anak, si memang anaknya ini sangat over sayang pada mamanya. Lalu berkata, kamu kan sudah mengikuti apa yang kamu mau. Sekarang kamu ikutin dong mama. Lu tuh kalau hidup harus uhau. Lihat, atas nama uhau. Nurutin mama, lepasin. Uhau tuh berbakti. Lalu harus berbakti kepada orang tua. Lepasin istri kamu. Kamu nikah dengan pilihan mami. Anak ini ngikutin. Dia tinggalkan istri dan 2 anak laki-laki. Hai, ada loh yang seperti itu. Campur tangan mertua atas nama uhau, bukan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mertua. Maka suami istri yang paling bahagia adalah Adam dan Hawa. Next. 1 menit terakhir. Oh, ini next. Saya mau yang kelima saja. Next, aku udah nyebutin ini. Oke, thank you. Ini masalah gaduh dalam perkawinan adalah perubahan karakter dari pasangan. Cara bicara dia tidak selembut yang dulu. Tidak ada say, honey, han, Mimi, nggak ada honey. Nada bicaranya, lu tuh ya, nggak pernah benar. Anduk kita taruh di sini, anduk. Dan suami, oh. Pola pikir, pola perasaan, sikap, tindakan. Lihat aja. Apakah waktu Anda pacaran Anda berani kentut di depan pacar? Ditahan. No sound. No smell saya. Tetapi setelah menikah, dimanapun dibunyikan. Apalagi setelah 50 per kendor semuanya. Brut. Karakter berubah. Dulu yang tenang, gak pernah komplain. Makin di atas 50, makin sering komplain. Betul. Apalagi nanti seorang suami setelah bekerja, lalu dia menjadi alumni. Alias menjadi orang yang tidak bekerja lagi. Cerewet. Makin bawel. Betul ibu-ibu?
Jangan lupa, itu karena kawin dengan Anda. Jadi, para istri, kelemahan suami terjadi karena menikah dengan Anda. Coba kalau menikah dengan perawan Maria, tidak mungkin. Dia pasti menjadi Santo Yosef. Terima kasih, Tuhan memberkati.